Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sambil tunggu teman-teman untuk join ya. Oke, aku sambil perkenalkan diri ya teman-teman. Nama saya Raden Prisya dan aku adalah Mindful Living and Parenting Practitioner. Dan hari ini kita bakalan ngobrol bareng-bareng sama Kak Melody Laksani yang bakal cerita tentang menjalani bulan Ramadan dengan mindful ya. Jadi sebenarnya kita kan sekarang bulan Ramadan ini cukup menantang ya teman-teman ya. Dengan kondisi pandemi, dengan kondisi kita di rumah aja gitu kan ya. Ada banyak tantangan baru, ada banyak banget cara hidup kita yang berubah ya. Tapi sebenarnya bisa nggak sih kita tetap mindful dalam keadaan seperti ini? Itu bisa nggak sih kita menjalani ini semua tuh dengan bermakna? Bisa nggak sih kita menjalani ini dengan happy gitu ya? Oke, sambil aku tunggu ya, kita akan ajak Kak Email untuk join sama aku di sini. Nah, ini dia nih. Oke. Hai Kak Email. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Kak warahmatullahi Prisya. wabarakatuh. Hai sayang, aduh cantik sekali ya, merekah sekali wajahnya, luar biasa. Ini gimana kabarnya, Baik banget, Melody? Kak. Alhamdulillah. Kak Prisya Alhamdulillah, gimana? aku juga baik alhamdulillah. Jadi Mel, aku tadi baru kenalan nih sama teman-teman. Aku cerita kalau aku ini mindful parenting and living practitioner. Dan sebenarnya aku tuh mau ngajak teman-teman ngobrol tentang betapa bulan Ramadan kali ini tuh meskipun menantang ya, meskipun berbeda dari biasanya, tapi sebenarnya ada banyak banget apa ya makna yang bisa kita ambil dari Ramadan kali ini. Mungkin aku Iya, sambil benar. tanya kali ya, kalau Email sendiri gimana kabarnya dengan Ramadan yang spesial banget sekarang ini, gimana sih sekarang kabarnya? Eh, Alhamdulillah baik sih. Terus sejauh ini kan sebenarnya biasanya kalau misalnya Ramadan tuh sebelum kayak munggahan ya, ada istilahnya munggahan. Mungkin Hmm, yang di sini yang join biasanya tahu istilah munggahan gitu ya. Nah, apa namanya biasanya pulang tuh ke Bandung gitu. Tapi kali hmm, ini nggak bisa karena memang kondisinya seperti ini. Tapi ya kita kan sebagai warga negara yang baik pasti ngikutin pemerintah ya, dong. ya, Ya ya, udah ya, dan ya. kita juga kasih pengertian sama orang tua dan orang tua ya alhamdulillah juga ngerti gitu. Jadi ya udah Mm-mm. walaupun sedih tapi ya kita tetap ambil positifnya juga kan Kak. Iya, iya benar. Dan teman-teman sebenarnya kenapa sih kita ajakin Kak Imel ngobrol hari ini? Selain tentunya karena Kak Melody Laksani ini adalah brand ambassador dari Pos Indonesia, ya. Dan jadinya kita juga, aku tuh sering ngeliat IG-nya Melody dan aku ngeliat Melody tuh sebenarnya mindful banget gitu. Maksudnya di antara segala kondisi pandemi, tadi ada yang nanya pandemi itu apa? Pandemi ya kondisi Hmm, kita lagi ada virus ya, lagi ada virus yang bertebaran di luar sana. Jadi kita harus ngejaga banget kondisi kita, ngejaga banget, dan nggak hanya kondisi fisik ya Mel ya, tapi juga kondisi betul. mental kita gitu. Nah hari Betul, ini betul. pembahasan kita adalah tentang gimana menjalani bulan Ramadan dengan mindful gitu. Oh mungkin Mm-mm. sambil ini ya Mel ya, sambil kita kasih bocoran ya, ada sesuatu yang spesial hari ini Apa buat teman-teman tuh? Oh yang iya, bertanya. jadi, nah, kita tuh punya spesial buat kalian yang ikutan join sama kita. Untuk 5 pertanyaan terbaik bakalan dapat hadiah. Yeay, spesial dari Yeay. Pos Indonesia ya. Jadi teman-teman yang Yes. mau tanya, silakan langsung aja ditaruh di question box atau di komentarnya ya teman-teman ya. Oke, berarti aku langsung aja nih Mel ya tanya sama kamu. Ah, Kamu kan kelihatan tetap happy, tetap fresh gitu ya, tetap kinclong, tetap glowing. Ini jadi sebenarnya di rumah ngapain aja sih Mel? Kamu tuh self care untuk diri kamu tuh secara pikiran dan jiwa kamu tuh gimana sih? jujur ya Kak, emang aku kan biasanya kegiatannya tuh padat emang kan tiap hari Hmm, pasti ada kegiatan gitu. Terus sebenarnya saat kita di rumah, jujur awal-awal kan sebenarnya pasti memang ada penyesuaian gitu ya, ya. adaptasi yang dimana kita tuh ya di rumah ngapain ya, bosen. Hmm, Tapi dari situ tuh aku selalu belajar ya, karena dulu juga kakak mungkin tahu kan, aku dulu juga di sibuk JKT48 gitu sekali kan. ya. Iya, jadi dari situ juga aku banyak belajar juga cara Hmm, menghadapi apa ya, menghadapi orang-orang, diri aku sendiri gitu. Jadi hmm, pas kondisi lagi seperti kayak gini ya banyak hal gitu yang bisa kita lakuin di rumah. Kayak aku kan hmm. sekarang misalnya banyak di rumah jadi lebih sering masak gitu. Tadinya Ya, biasanya masaknya pas lagi sempet sesekali gitu. Tapi kalau sekarang bisa lebih sering. ya, Terus ya, ya. kita juga apalagi bulan puasa gini kan
apa namanya, lebih sering beribadah ya, dan itu Iya, lebih tepat waktu gitu loh Kak. iya, iya, Itu tuh iya, iya. yang bener aku dapetin saat Ramadan kali ini. Nah, terus Mel, kalau untuk self care kamu ya, pasti kan Hmm, kita di masa kayak gini kan ada adaptasinya ya Mel ya. Dari iya. awalnya Mel dulu sibuk banget gitu ya, terus tiba-tiba kita harus di rumah aja gitu kan ya, nggak mungkin yang biasanya kerja ke sana kemari akhirnya tetap harus stay di rumah gitu ya. Nah, itu Mm-mm. yang kamu lakukan, pernah nggak sih kamu ngerasain kayak aduh bosen, aduh capek, aduh apapun itu yang kamu keluhin, ada nggak kayak gitu? Pasti sih ya, cuman untuk self care-nya sendiri, untuk aku ya, apa ya, kalau nih, aku tuh punya apa namanya, sesuatu yang misalnya, misalnya orang tuh bilang aku stres gitu, semakin kita ucapkan itu semakin terjadi. Jadi ya lebih baik Oke. ya udah ikhlas gitu, jalanin aja gitu. Kita banyak Ya. kok hal yang bisa dilakuin. Jadi aku nggak Nah, pernah mikir kalau misalnya saat seperti ini tuh, aduh aku stres, aku bosen. Enggak, karena kalau misalnya aku semakin berucap itu semakin kejadian Kak. ya, 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 ya. Oke. Jadi aku sambil mencerminkan ya, Mel ya. Aku sambil Hmm, mencerminkan gimana tuh? mencerminkan apa yang sudah dilakukan sama email gitu. Hmm, Jadi sebenarnya kalau misalnya kita merasakan sedih atau stres, yang salah satu hmm, hal yang bisa kita lakukan adalah fokus pada hal-hal yang bisa kita syukuri. Gitu. Seperti yang bener. Melody lakukan barusan adalah, oke, mungkin aku sedih, mungkin aku capek, tapi sebenarnya aku bisa loh bersyukur, aku bisa loh melihat hal-hal yang bisa aku syukuri. Dari sisi mindfulness aku sendiri, Mel, sebenarnya kalau misalnya pun kita merasa stres, kita tidak fokus pada stres kita, iya, tapi kita tetap harus mengakuinya. Gitu. Jadi ibaratnya gini, misalnya Mel ngerasa stres nih gitu ya, tetap oke, aku stres, kita pahami dulu rasa stres kita itu. Kita Hmm, dengarkan iya dulu kalau bener kita bener bener merasa bener. stres, jadi kita tidak ibaratnya kayak mendem emosi gitu loh, Mel. Ah, Kita iya 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 kalau iya, misalnya ngerti kita ngerti ngerti ngerti. mengakui, kalau kita mengakui somehow itu kita jadi mampu mendengarkan diri kita sendiri. Mampu Hmm, mendengarkan iya. diri kita sendiri dan tetap seperti yang Mel bilang tadi, makanya kamu bisa happy dan tenang menjalani ini tentu karena kamu juga bersyukur ya, fokus pada hal-hal yang bisa kamu syukuri. Hmm. Nah, mungkin aku sambil mau tanya sama kamu, apa aja sih menurut kamu meskipun dari rumah ya, apa aja sih yang bisa membuat kamu bersyukur? Satu, biasanya kan kalau misalnya kegiatannya penuh di rumah tuh kayak cuman numpang tidur, makan gitu. Hmm. Tapi kalau sekarang tuh bisa lebih berkomunikasi gitu sama orang rumah. Jadi lebih banyak ngobrol sama apa, sama suami sendiri, terus sama mbak di rumah gitu. Tadinya cuma Eh, tolong bukain pagar, tolong iya. ini itu gitu kan. Tapi kalau sekarang kita bisa ngobrol lebih banyak gitu. Dan kita juga Hmm. bisa saling sharingnya gimana, apa sih di rumah, seneng ya aku ada di rumah gitu. Iya gitu, jadi berisik gitu kan, ada yang bawel gitu. Kalau kan di rumah bawel banget ya kayak, jadi kalau misalnya Namanya aku perempuan tiba-tiba ya. tuh kerja tuh kayaknya sepi gitu kan di Iya, rumah. iya, Jadi iya, si iya, mbaknya iya. juga senang gitu aku di rumah. Ya, ya. Jadi sebenarnya setuju nggak sih Mel kamu kalau sebenarnya di keadaan seperti ini banyak banget hal yang bisa kita syukuri, ya nggak sih? Iya, ya itu bener banget sih Kak. Ya kan? Satu, untuk diri kita sendiri, terus untuk keluarga kita, terus untuk orang lain juga gitu. Itu tuh banyak Iya, banget hal yang bisa kita ambil sih. iya banget. Jadi aku pelajari dari Melody juga ya buat teman-teman kalau rasanya kita udah stres terus, kita udah capek terus, cobalah untuk fokus dengan hal-hal yang bisa kita syukuri. Nah, sekarang aku mungkin mau tanya, teman-teman sekali lagi ya yang mau tanya-tanya silakan loh langsung aja ditaruh di komen atau Silakan. di question box ya biar cepat kelihatan. Kayak aku mau tanya sekarang untuk self care-nya sendiri Mel. Tadi kan untuk self care kamu yang secara apa ya, kamu hari-hari lah ya, kamu bersyukur pada saat kamu ngerasa nggak enak. Ada nggak sih ritual-ritual khusus yang misalnya menulis jurnal atau malah memasak atau malah menulis atau apapun itu yang jadi kayak apa ya, outflow energi kamu tuh keluar gitu selama kamu di rumah aja ini. Kalau aku sih, untuk aku sendiri masak, Hmm. terus nonton nonton sih, nonton movie Hmm. gitu. Iya, Itu iya, kan iya, iya, mungkin iya. salah satu hiburan juga di rumah. Jadi ya aku, atau misalnya kita juga apa namanya, nonton-nonton YouTube, atau misalnya Mhm. apa, main sosmed deh, Iya, Instagram gitu kayak gini. Kan kita pasti iya. lihat kegiatan orang juga, apa yang bisa menginspirasi kita untuk di rumah. Yes, aku setuju banget Kak. Dan aku mau tambahin satu hal. Kalau kita Mhm. mau, jadi sebenarnya kita itu kan untuk self care, untuk mengurus diri sendiri itu bisa dua hal Kak. Bisa kita mengambil informasi yang positif
ya, dan membuang hal-hal negatif dari diri kita gitu, atau mungkin mengeluarkan kontribusi dari apa yang kita dapat. Misalnya Kak Melody habis ngeliat satu YouTube yang inspiring banget nih, misalnya motivasi atau cara-cara untuk yoga atau meditasi misalnya ya, dan kemudian misalnya Kak Melody keluarkan itu misalnya sharing melalui Instagram, hai teman-teman, aku habis tahu nih tentang yoga dan aku baru cobain, ternyata rasanya enak banget loh gitu. Itu kan kita juga ada rasa berbagi informasi ke orang banyak, itu membuat kita jadi happy ya Mel ya. Iya, gitu. Karena misalnya kita sharing juga kan kayak kita mengeluarkan sesuatu dan kita juga menerima sesuatu, itu tuh hal yang baik banget gitu untuk kita sendiri ya. Banget. Jadi pastikan kita menerima sesuatu yang positif. Kalaupun teman-teman lihat sosial media, lihat YouTube, lihat streaming atau apapun, pastikan kontennya itu positif buat kita gitu. Kalau kita lagi stres, kadang-kadang ngelihat yang negatif tuh jadi tambah-tambah ya Mel ya rasanya. Iya benar, makanya aku juga kadang kalau ada yang negatif gitu aku pasti hindarin sih, ini gak usah dibaca, langsung aku scroll aja gitu. Jadi aku cari-cari konten-konten yang positif. Dan itulah esensi dari hidup mindful sebenarnya Mel. Jadi gimana sih kita bisa paham apa yang sesungguhnya kita rasakan, dan akhirnya kita menjawab kebutuhan kita lewat apa yang kita rasain itu gitu. Jadi misalnya kita lagi stres, kita tahu kita stres, oke, kita stop lihat sosmed dulu misalnya gitu. Atau misalnya kita lagi, ya kan, kalau misalnya kita lagi stres, kita jangan lihat konten negatif dulu. Sekedar mendengarkan diri kita sendiri gitu ya. Oke, nah itu kan self care yang buat mind kamu tuh ya, buat pikiran kamu. Nah kalau yang untuk tubuh, kan kita juga tetap harus merawat badan kita ya Mel ya. Betul. Nah kalau self care kamu dari body tuh gimana sih? Apa aja sih kamu kalau di rumah ngapain aja? Soalnya glowing banget nih, aku agak salah fokus sebenarnya. Bisa aja. Gimana Kak tadi, maaf. Nah, jadi aku lihat kamu glowing banget nih gitu. Pasti kamu selain self care untuk pikiran kamu juga ada kan self care untuk tubuh, untuk wajah, untuk badan kamu tuh apa aja sih di rumah? Jadi sebenarnya kalau misalnya aku sendiri tuh rajin cuci muka sih Kak. Jadi mungkin sehari itu minimal aku bisa 3 kali. Misalnya pagi tuh mandi gitu kan. Mandi aku pasti cuci muka. Terus pas lagi masak tuh, beresnya kan pasti keringetan tuh. Aku pasti cuci muka. Terus pas mau tidur pasti cuci muka. Gitu loh Kak. Dan pasti aku pakai sebenarnya produknya Pond's yang Pure White kalau aku sendiri. Nah itu juga ya, sih itu kamu sebenarnya kalau misalnya lagi cuci muka itu aku tuh ngeliatnya ya sebenarnya manfaatnya tuh banyak banget. Pertama kan kita lagi ada kondisi banyak virus begini kan, tentu kita harus menjaga kebersihan ya Mel ya nggak sih? Kita kan diminta untuk cuci tangan. Iya kan, kita diminta untuk cuci tangan. Tapi pada saat cuci tangan itu yang sebenarnya nggak boleh banget itu kan adalah kita megang muka. Artinya kan kebersihan muka juga harus kita jaga ya. Itu penting banget. Gitu. Lagi buat cewek terutama. Iya, karena kita nggak selalu pengen make upan kan ya. Kan ada yang bilang cantik di rumah itu katanya tetap kayak pergi-pergi kayak make upan. Tapi kan nggak selalu ya kita pengen make upan gitu kan. Nah, disitulah akhirnya kalau kita cuci muka pasti kita bisa jadi lebih kinclong, lebih glowing gitu. Terus ya Mel, aku juga mau kasih tau satu hal. Sebenarnya kalau misalnya kita cuci muka ya, kita sabunin muka kita. Kalau kita benar-benar gunakan kayak indera kita benar-benar ngerasain tekstur sabunnya ke muka kita benar-benar rasain wanginya, kita benar-benar mindful ngerjain itu, sebenarnya itu bisa menjadi poin yang sangat refreshing loh Mel. Pernah nggak kamu cobain kayak gitu? Kamu cuci muka pakai Pond's terus kayak benar-benar ngerasain wanginya, benar-benar ngerasain teksturnya gitu. Pasti dong, makanya aku juga pakai Pond's nih. Ini tuh selain maksudnya aku brand ambassador, tapi aku juga pasti pakai produknya dong. Nah ini tuh benar-benar wangi, terus kandungannya aku kan pakainya yang Pure White Facial Foam ini nih. Kemarin juga aku sempat tanya kalian pakai Pond's yang mana gitu. Ternyata banyak juga yang pakai ini sama kayak aku gitu. Dan ini tuh cocok banget buat mungkin untuk cuaca di Indonesia gitu. Ini cocok banget sih. Ini Pure White Facial Foam, dia tuh ada charcoalnya, jadi bisa bunuh kuman dan detox kulit, terus wangi gitu. Jadi nggak ada yang hambar baunya gitu, nggak. Tapi ini tuh dia wangi juga. Jadi waktu aku cuci muka tuh aku senang gitu. Saat ada busanya, terus aku rasain itu bener yang kakak bilang refreshing gitu. Banget ya. Jadi pas lagi cuci muka tuh emang wangi, terus pas dibilas tuh seger jadi banget jadi bersih banget gitu. Iya. Dan sebenarnya itu juga kan ya kan kalau nggak salah yang Pure White itu ada efek detox juga nggak sih Mel?
Betul, betul. Jadi Nah, dia tuh bisa bunuh kuman sama bisa detox kulit juga. dan itu pas Terus banget ya wajahnya sama. tuh jadi cerah kayak gini, Nah, itu udah gitu. bisa langsung Ya, dilihat jadi ya wajahnya emang teman-teman ya. bikin cerah, terus apa sih, otomatis dia bisa bikin glowing juga. Iya, iya, iya. Dan teman-teman sebenarnya ini bersinergi banget dengan bagaimana kondisi kita yang di rumah aja ini sebenarnya sangat bisa kita manfaatkan untuk detox diri, terutama di bulan Betul. Ramadan ya. Sebenarnya kan pada saat bicara body, sebenarnya kita di bulan puasa itu sebenarnya di usus kita itu ya Mel ya, bahasa gampangnya itu banyak bakteri-bakteri baik dan bakteri-bakteri jahat. Nah, kalau misalnya kita berpuasa, itu tuh tingkat bakteri baik dan jahat itu tuh kayak dinetralisir kembali gitu loh. Jadi kita ada di tahap yang baik lagi dan Hmm. jadinya kita juga selain kita beribadah, kita juga detox diri kita gitu, detox secara badan juga gitu ya. Oke, sebelum kita merambah ke pertanyaan ya Mel ya, mungkin kita bisa sambil merambah ke ibadah nih sekarang nih. Namanya Nah juga bulan iya Ramadan bener-bener ya, lagi bulan Ramadan esensinya. pasti ibadahnya tuh berlomba-lomba banyak-banyakan gitu Hmm, ya. banget banget. Nah, untuk kamu sendiri ritual ibadahnya apa aja sih sekarang dan tentu yang membantu kamu untuk merasa lebih nyaman ya, merasa lebih happy gitu. Itu apa aja sih Mel ritualnya yang kamu jalanin? Yang pasti sholat 5 waktunya lebih tepat waktu itu tuh nomor satu ya, kayak biasanya kan kayak ntar atau misalnya ada kegiatan apa dulu baru sholat, tapi kalau kali ini azan berkumandang tuh langsung wudhu langsung sholat, terus bisa Tepat sholat waktu sunnah ya. dulu gitu ya, itu terutama. Terus kalau misalnya kita bangun pagi kan kadang habis subuh tuh suka tidur lagi ya, Iya. tapi misalnya kebangun tuh jam 9 kita masih bisa sholat duha gitu. Terus kalau misalnya kita tidur lebih cepat terus bangun apa sih, kebangun tiba-tiba oh iya mungkin tahajud gitu, itu tuh Iya. apa namanya, salah satu yang benar-benar positif dalam rohani Ramadan kali ini sih. Iya, iya. Dan satu hal yang mau aku ingetin, Mel. Sebenarnya kalau kita ngejaga pikiran, ngejaga hati kita, ngejaga badan kita, ngejaga kulit kita juga ya, itu sebenarnya bagian dari ibadah loh, Mel. Karena kita kan ngejaga ciptaan Betul. Allah ya sebenarnya ya. Ah iya benar iya. Apalagi kan Gitu. kebersihan sebagian dari iman juga ya kayak. Nah, itu juga. Jadi kita mesti bersih, apalagi perempuan ya, gitu. Oke, mungkin kita udah waktunya buat jawab pertanyaan kali ya, Mel ya? Halo? Boleh, boleh, boleh. Oke. Tadi Yuk. ada yang bilang katanya nanti nggak akan dijawab. Katanya Ah, tenang, kita dijawab kan masih dong. sesi cerita-cerita sharing gitu ya. Nanti kita Iya, pasti iya, iya. pilih pertanyaan terbaik. Oke, nih mau Melodi apa aku nih yang bacain nih pertanyaannya nih? Boleh deh kakak dulu deh. Oke Aku ya. tuh suka apa amazed gitu loh, bisa nggak nyangka gitu bisa join apa live Instagram bareng Capricia lewat post Ya lagi. ampun, aku juga seneng banget. Aku seneng banget akhirnya bisa ngobrol nih sama Melodia dan bener-bener meskipun ketemunya virtual ya ternyata kelihatan Melodia emang glowing banget. Nggak cuma di foto-foto aja, Aduh. tapi in person tanda kutip di live juga glowingnya bersinar sekali ya, Masya Allah. Oke, aku mau jawab ya dari @nurl7411. Kak Melody, produk pons yang sering dipakai apa aja biar tetap cantik selama puasa? Jadi yang tadi kan aku udah cerita, aku pasti pakai Pond's Pure White yang facial foam untuk cuci muka. Tapi Hmm. kalau untuk hapus makeup aku juga pakai yang micellar water, yang Oke. rose-nya aku pakai. Terus Ya, aku ya, juga ya. kemarin pakai si masker Pond's yang pink itu tuh apa namanya, aku cocok sih. Terus pas aku buka lebih cerah gitu. Pokoknya Hmm. apa sih, titip pesan dari aku kalau misalnya untuk muka tuh kita emang harus ekstra, jangan sampai males. Karena aku punya pengalaman ya, kayak kalau Mm-mm, misalnya mm-mm, waktu itu makeup terus aku tuh males gitu cuci muka mm-mm. sampai ke bawah tidur, dan besoknya tuh tiba-tiba ada jerawat gede banget terus lama Langsung banget break hilang. up. Mm-mm, Jadi dari mm-mm, situ aku tuh mm-mm. kayak aduh jangan sampai lupa hapus makeup. Jadi Iya, iya, habis iya. makeup pulang aku tuh pasti langsung bersihin, aku pakai micellar water dulu, habis itu langsung aku facial wash. Iya, 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 iya. Dan Jangan penting sampai banget lupa pakai, pokoknya buat cewek terutama. iya. Dan kalau pakai makeup penting banget pakai micellar water ya kak ya. Iya, jadi habis beres makeup itu pakai micellar water dulu untuk apa, ngebersihin, ngangkat. Mm-mm. Terus aku sih pasti bersihin lagi pakai facial wash. Tapi sebenarnya Oke. micellar waternya Pond's ini udah bagus banget. Waktu itu aku Mm-mm. pakai banget dan itu bener-bener apa, ngangkat banget, bersih banget dan jadi lebih cerah juga. Ditambah kita Mm-mm. cuci muka juga, jadi makin Iya. cling gitu kan. Percaya kok kak, tuh kelihatan banget sih. Nah, Oke, selanjutnya ya dari Shamsiah. Ya, produk pons untuk kulit kombinasi cocoknya yang mana aja ya kak? produk kombinasi. Kalau kombinasi, ini produknya yang mana dulu? Yang cuci muka atau yang
apa namanya yang lainnya cuci mukanya ya. Mm-mm. Kalau untuk cuci mukanya ini untuk kombinasi juga oke sih. Jadi ini bisa masuk ke semuanya Oke. yang pure white ini. Jadi Ini dia pokoknya bisa the untuk best kulit banget sih bagi kombinasi. aku. Itu paling cocok ya so far ya. Aku juga Iya. penasaran nih. Nanti kakak Oke. cobain deh beneran. Iya, Biasanya misalnya kakak cobain yang pink gitu kan. iya, Nah aku kalau biasanya misalnya pakainya yang pink soalnya. nah Tapi yang pink kan, tertarik aku banget juga sih dulu sama yang suka itu. pakai yang pink. Pas ada pure white yang ini aku langsung pakai yang ini. Itu cocok banget Oke. sih. Siap, siap, siap. Kalau gitu, oke Tuh ada yang selanjutnya. Pond's dari SMP aku pakai selalu cocok sampai kuliah. Wow, Sama keren dong, aku banget. juga waktu SMP pakainya Pond's. Iya kan, pasti yang tahu Pond's gitu. Heeh. Oke, oke, aku mau jawab lagi ya. Kan sekarang tuh kemana-mana pakai masker kan. Nah, jerawat jadi numpuk, Kak. Gimana dong cara biar nggak begitu banyak jerawat? Apakah mengurangi makeup atau gimana, Kak? Kalau misalnya pakai masker ya sebenarnya kalau kalian mau makeup atau misalnya enggak nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya aku lagi makeup itu sebenarnya nggak gitu ngurangin karena kan kita juga Hmm. kalau nyampe tempat misalnya lagi pak apa mau touch up gitu kan bisa dibuka terus kita touch up lagi. Sebenarnya nggak masalah sih masker atau enggak menurut aku ya. Oke, jadi sebenarnya pada akhirnya, jadi menurutmu lebih baik cuci muka atau ngurangin makeup tuh, Kak? Kalau menurutmu? Aku sih cuci muka ya. Karena Hmm, kalau misalnya cuci muka tuh jadi lebih bersih aja gimana ya kayak. iya, iya, iya. Jadi Lebih segar aku pada akhirnya ngerasa clean lebih feel bersih gitu aja kalau kan? misalnya selalu cuci muka. Apalagi misalnya habis cuci tangan terus cuci muka, wah udah bersih banget deh ngerasanya. Apalagi Oke. sekarang kita kan pasti rajin cuci tangan, cuci muka itu tuh bener-bener ngerasa bersih untuk diri kita sendiri. Sama Iya, kalau ketemu orang kan kita, oh ya kita juga udah cuci tangan gitu, udah cuci iya, muka iya. jadinya bersih. Oke, nah lanjut ya Kak ya. Banyak nih pertanyaannya buat Kak Melody. Pakai perawatan Pond's apa aja? Jujur aku dari dulu dari zaman SMA pakai cuci muka, aku pakai Pond's terus karena taunya Pond's Wow, untuk cuci muka aja. Jadi produknya apa aja nih, Mel? produk yang apakah tadi? Sorry. Produknya selain untuk cuci muka, Pond's itu ada apa aja? Karena aku taunya Pond's itu cuma buat cuci muka. Banyak banget produk Pond's itu. Tadi juga aku Oke, udah bilang kan ada micellar waternya, terus ada maskernya juga, terus sekarang pun ada bedak tabur yang apa ya? Ada bedak taburnya gitu deh. Nanti ya, bentar ya, bentar. yang Aku ada sambil kok. lihat penasaran nih. Iya, iya, iya. Karena Itu, emang tapi Pond's yang bedak tabur tuh emang oke banget sih karena aku juga iya, pernah iya, pakai. iya. Aku Aku juga ada yang pakai yang tone bright gini loh. Aku tuh punya. mana sih? Nih, sekarang tuh Nah, ada yang iya kayak itu gini nih. bener. Ini ada juga. Aku punya. Jadi aku emang apa namanya pakai juga. Iya, iya, iya. Oke, Gitu. jadi Terus kalau jadi micellar water nih, aku pakainya yang ini. Pokoknya kalau cuci muka aku pakainya yang ini. Oke, jadi banyak ya sebenarnya ya yang bisa Banyak, dipakai ya. banyak banget. Terus maskernya Oke. juga ada. Bentar ya. Aku tuh kayaknya punya. Aku tuh selalu nyetok gitu loh, Kak. Karena Karena stok jujur Pond's-nya aku di bukan, rumah. maksudnya bukan brand ambassador terus aku nggak pakai, tapi aku pakai produknya Pond's. Ini Oke. juga ada maskernya di Pond's. Yang kemarin yang pinknya habis, Wow. aku udah stok juga. Aku biasanya pakainya yang pink. Cuman ini aku nyobain juga nih yang warna biru. Ini sebenarnya buat self care enak banget ya kayak satu Iya enak rangkaian banget, gitu. apalagi Heeh. cewek gitu. Kalau misalnya bosan, menurut aku kan biasanya make up gitu kan. Tapi Mm-mm. kalau sekarang kan make up mau kemana? Tapi sebenarnya kalau buat foto-foto ya it's okay gitu. Tapi kan sekarang Mm-mm. kita ya udah skincarean biar apa kulit makin bagus ya kayak gitu. Kita Ya. maskeran, kita rajin cuci muka, terus pakai moisturizer yang kayak Mm-mm. gitu-gitu. Jadi serangkaian ya. Oke, pertanyaan Mm-mm. selanjutnya ya Kamel ya. Ya, Eh, Gimana sih caranya supaya, ini nanya ke aku juga nih rupanya nih. Gimana caranya supaya moodnya nggak drop karena pengen cantik di rumah tapi kayak gloomy gitu. Oke, dari kamu dulu kali ya. Em, dari kakak deh, dari kakak. Dari tadi aku mulu Aku yang ya. jawab, kakak dulu deh gantian. Kalau dari aku ya. Kalau aku jujur kalau misalnya di rumah itu aku bener-bener aku dengerin diri aku dulu aja sih Mel gitu. Kayak apa sih sebenarnya yang aku rasain di hari itu gitu. Jadi misalnya aku lagi nggak happy, aku akan fokus untuk menenangkan diri aku dulu gitu. Kalau lagi stres, aku nggak mau memaksakan diri untuk melakukan terlalu banyak hal misalnya atau menyerap terlalu banyak informasi gitu. Nah, terus kalau misalnya mau soal bicara cantik di rumah ya,
Tentunya kalau aku juga sama kayak Melody, kecuali lagi misalkan aku kerja dari rumah juga ya gitu, ada kelas-kelas juga, bikin kelas-kelas mindfulness dari rumah. Aku juga nggak terlalu pakai makeup sebenarnya. Jadi memang perawatan kulit tuh buat aku penting banget sih. Dan aku setuju banget yang poin yang tadi Melody bilang, kalau kita jaga kebersihan itu sebenarnya nggak cuman soal cuci tangan, tapi kita juga mesti ngejaga kebersihan muka kita. Karena kalau muka kita bersih, sebenarnya juga itu mood boosting kan ya. Kita kayak apa ya? Kalau misalnya udah nggak bersih tuh emang gak enak banget ya Mel rasanya ya. Iya bener banget Kak. Kayak langsung bikin apa ya, mood langsung jadi nggak enak gitu loh. Terus kalau aku ya Mel, aku selalu cuci muka itu paling penting pada saat habis masak sih. Kalau habis mau puasa gini, buka puasa kan aku masak macam-macam tuh. Ya kan, ada pasti. Uap bawang lah segala macam. Iya. Itu udah pasti deh, udah harus, udah ini kayak mandi cuci muka tuh enak banget gitu. Mungkin dari kamu sekarang. Kalau misalnya cantik di rumah, ya kita kan pasti cewek ya, pasti seputaran situ ya. Pengen tetap cantik walaupun di rumah gitu. Iya, kayak tadi kayak skincarean itu pasti. Karena aku sebelumnya juga punya pengalaman, aku tuh cuek banget sama yang namanya ngerawat muka terutama ya. Padahal kan maksudnya itu salah satu penampilan yang penting juga. Tapi semenjak aku dari JKT48 aku tuh udah tahu gitu. Oh iya, ternyata ngurus muka tuh penting gitu. Karena kan apalagi cewek-cewek suka makeup cuma bedakan tapi jarang cuci muka. Itu tuh aku ngalamin banget sih zaman SMA. Tapi pas udah mulai kuliah aku mulai ngerasa penting dimana kita tuh harus ngerawat diri kita. Karena menurut aku ini tuh kan kita udah dikasih sama Allah tuh yang seperti ini gitu, dan harus kita rawat. Kalau misalnya kita nggak rawat ya berarti dosa juga mungkin ya kayak. Jadi pasti itu nomor satu. Karena tadi juga kan bilang cantik dari rumah itu sebenarnya bukan cuma cantiknya tuh gimana ya kayak cantik di rumah tuh bukan berarti kita cuek. Udah deh apa adanya gue cantik, nggak gitu. Tiap hari dasteran gitu ya kayak. Iya kan pasti ada ya udahlah gue di rumah udah gini aja gitu. Udah deh apa adanya, apa kan cantik apa adanya pun ya kalau misalnya kita nggak merawat tubuh kita itu tuh nggak akan jadi cantik gitu. Jadi itu tuh harus sih menurut aku. Jadi tadi juga udah dibilangin selain skincarean kita juga ibadah sih Kak kalau aku ya. Ibadah itu tuh penting banget. Karena itu mendekatkan diri kita sama Tuhan gitu, sama Allah. Jadi itu tuh akan bisa menenangkan hati kita juga. Dan kalau misalnya hati kita tenang, ikhlas ya, insya Allah maksudnya inner beauty itu tuh akan keluar dengan sendirinya gitu. Karena menurut aku cantik juga nggak hanya fisik aja dari muka gitu ya. Karena dengar nih, ini bukan harus dengar ya, ini pokoknya perlu banget dicatat gitu. Jadi cantik itu bukan hanya muka nih, mukanya putih cantik, nggak gitu, tapi hati kalian juga kalau cantik itu akan menjadi nilai plus gitu buat kalian. Iya banget ya, banget. Dan ini nyambung banget sama pertanyaan selanjutnya ya. Gimana dari Putri Thalia, Patricia dan Kak Melody, gimana caranya supaya cara untuk tetap mindful meskipun di rumah aja. Mungkin aku sambil jawab ya, Mel. Boleh Kak, boleh. Jadi sebenarnya yang namanya mindful itu sederhana banget. Kita hidup di masa sekarang dan nggak mikirin terlalu jauh ke masa lalu atau nanya-nanya terus ini kapan selesainya ya kondisi seperti sekarang ini. Karena sebenarnya di masa yang sekarang ini tuh banyak banget kan Mel yang bisa dinikmati. Setuju banget kan ya soal itu ya. Dari tadi juga kita udah ngomongin kalau banyak banget sebenarnya yang bisa disyukuri. Nah, jadi caranya gimana kita bisa tetap mendengarkan diri sendiri, bisa tetap menjaga diri sendiri dan tahu kebutuhan diri, ya tentunya yang pertama itu bersyukur, lihat hal-hal positif dari suatu keadaan. Yang kedua, kalau misalnya kita memang lagi ngerasa nggak nyaman atau sedih, kita akui, oh aku lagi sedih, oh aku lagi kecewa. Dan kalau misalnya memang pingin cerita ke orang tapi bingung, nggak ada siapa-siapa, coba tuliskan di jurnal atau diary, gitu kan. Iya, dan pastikan kalau misalnya kita kangen sama orang, hubungi aja. Kita sekarang tetap bisa video call, ya kan, bisa Zoom call, bisa teleponan, bisa dari sosial media juga bisa. Jadi pada intinya gimana cara biar mindful adalah pahami kebutuhan dirimu, dan yang terakhir tentu rawat diri ya. Being mindful itu juga merawat diri gitu. Karena gimana kamu bisa happy dengan dirimu kalau diri kamu sendiri secara pikiran, secara tubuh dan juga secara jiwa tidak terawat gitu. Kalau dari kamu gimana Mel caranya buat lebih mindful di rumah? Kalau mindful di rumah kita selalu ikhlas ya. Tadi kan aku udah bilang tuh bersyukur gitu ya. Bersyukur itu pasti gitu.
Terus ikhlas sih. Jadi menjalani hidup ini kita tuh bukan berarti kayak lari dari kenyataan gitu, enggak. Kita tetap Iya, harus iya. ngejalanin gitu. Tapi ya ikhlas Setuju. ngejalaninnya gitu loh. Ya, Dalam arti ikhlas itu emang sih ini ya, belajar ikhlas tuh kadang susah juga ya, kayak mengikhlaskan sesuatu itu kadang susah gitu. Tapi iya. untuk kali ini tuh karena menurut aku yang susah, yang sedih itu tuh bukan cuman diri kita sendiri gitu, Iya, tapi semua orang rame-rame. itu ngalamin gitu, ngalamin apa namanya, kondisi seperti itu. Jadi kita tuh ya nggak cuman kalian loh sendirian yang ngalamin keterpurukan itu atau kesedihan gitu ya, Iya, atau kekangenan itu, nggak kalian sendiri kok, kita semua tuh sama gitu. Jadi iya. menurut aku itu ikhlas penting banget ya. Apa namanya? Tadi kakak tuh apa? Kok aku lupa? Oh, iya, kita mindful, kita memahami Rasa kebutuhan syukur diri ya, kita. Iya, syukur, rasa bersyukur. ikhlas. Terus yang pasti apa, positive thinking sih. Itu penting Mm-mm. banget. Jadi segala sesuatu yang misalnya tidak baik atau kata orang negatif, tapi kalau kita ambil sisi positifnya, itu tuh akan ngebantu banget kita menjalaninya dengan lancar gitu. Iya, oke. Dan memang sebenarnya bahasa gampangnya ML supaya bisa mindful itu adalah kita pahami kalau hidup tuh sebenarnya terjadi untuk kita. Dan nggak cuman nyusahin kita doang. Jadi sebenarnya di Ya, balik semua betul. hal yang kita alami itu pasti ada skenario Allah yang bisa kita ambil hikmahnya, ya kan? Dan disitulah kita bisa bertumbuh gitu. Itu ada satu motivasi yang bisa membuat kita lebih mindful. Oke. Mm-mm. Selanjutnya ya Mel ya, pertanyaan selanjutnya Ya. dari CS Farah, cara Mm-mm. menghilangkan beruntusan dan bekas jerawat gimana ya Kak? Cara menghilangkan beruntusan dan jerawatan. Iya, harus kan sekarang kan kita tahu sendiri, maksudnya kita kita sendiri ya yang tahu kulit kita tuh Mm-mm. seperti apa, tipikalnya misalnya kering atau misalnya kombinasi atau misalnya oily gitu. Jadi bisa kalian cari yang emang itu untuk dry skin atau misalnya yang oily atau yang kombinasi, kalian cari sendiri. Terus yang pasti terus berusaha ya, jangan maksudnya pengen instan lah, jangan Nah, iya benar. jangan Proses jangan ya yang Kak ya. berproses, karena menurut aku yang instan itu pasti baliknya bakalan cepet lagi gitu. Mungkin bisa Mm-mm. kalau misalnya instan beruntusan terus pakai yang obat misalnya apa gitu keras, terus nanti balik Iya. lagi cepat. Jadi menurut aku ya Mm-mm. nikmatin aja prosesnya gitu. Kalian misalnya bersihin makeup pakai micellar water, terus Mm-mm. pakai facial wash gitu, Mm-mm. terus pakai moisturizer. Nah, Mm-mm. terus makanan juga dijaga sih menurut aku, karena Mm-mm. selain produk-produk skincare yang kita gunakan, makanan yang kita konsumsi juga itu ngaruh banget sih ke kulit kita. Misalnya Iya, kalian iya. perbanyak sayur, perbanyak apa namanya, buah-buahan, itu penting banget. Kalau Mm-mm. misalnya kalian terlalu banyak makan daging atau misalnya terlalu banyak makan apa, ikan atau seafood, itu kan ngaruh juga gitu. Dan Iya, itu iya, tuh iya. kalian sendiri yang tahu gitu, kulit kalian tuh apa, tubuh kalian tuh seperti apa. Iya, iya benar. Dan satu lagi sih Kak, aku senang banget sama kata-katamu tadi yang menghargai proses itu. Karena ya untuk apapun ya, even pada saat kita mau mendapat hikmah baik dari kondisi sekarang ini juga kita harus bersedia berproses dulu gitu kan. Nggak bisa instan harus, pokoknya besok ini semua harus selesai gitu. Pokoknya besok ini harus selesai keadaan menjadi seperti sedia kala, itu nggak bisa kan ya kayak gitu. Jadi kita sambil sambil tetap, halo, halo. Iya kak, iya kak, aku Iya, dengerin kok. tadi sempat keputus dikit. Oh, oke Iya, oke. iya. Jadi kita tetap menghargai proses ya seperti yang Mel bilang tadi ya, Mm-mm. gitu. Terus aku Terus, mau namain juga kak, tadi kan boleh yang boleh. ngilangin beruntusan itu, jadi bisa pakai acne solution yang facial foam. Oh, oke Mm-mm. oke oke. Jadi Dia itu lebih kan ada spesifik acne-nya, ya Mel jadi ya. untuk beruntusan yang jerawatan bisa pakai acne solution. Oke, thank you jawabannya ya. Kita lanjut ya Mel ya. Mm-mm. Eh, micellar water dari Pond's pakai varian yang apa? Aku pakainya yang ini, yang brightening rose. Nih. Oke. Nih, ini tuh kayaknya udah botol ketiga deh kayaknya ya aku. Karena cocok banget, aku cocok banget ini buat kombinasi itu kan untuk semua jenis kulit. Ini tuh bisa banget sih. Dia tuh Semua moist ini gitu juga nih nggak yang sih Mel? aloe vera juga sebenarnya Oh, bagus nih, ada aku juga pakai macam-macam. nih. Ya, jadi untuk semua jenis kulit ini juga ada yang charcoalnya juga kok. Aku tuh selalu Banyak ya aku stok juga pot. cocok, Kak. Luar biasa, ini memang kelihatan sih dari kulitnya nih. Tapi memang sih aku sih terutama pakainya yang dua itu ya, tapi yang paling utama yang ini. Terus ini ada juga yang detox charcoal, yang apa?
Yang ini kayaknya botol kedua. Kalau yang ini sih kayaknya aku udah botol ketiga deh kayaknya. Iya, Terus iya, ada juga iya. yang ini, yang nourishing milk juga. Oh, ada Nih, yang oke milk juga juga. ya, Kak, ya? Iya, Itu ada yang berarti milk juga. itu buat jenis kulit apa tuh, Kak, kalau yang milk, Kak? Ini tuh sebenarnya semua jenis kulit oke, cuman kalian tinggal pilih aja sukanya yang mana. Cuman kalau misalnya kulitnya kombinasi ini, Oke. terus ini juga aku masuk karena aku juga kulitnya kering terus kombinasi juga. Terus ini juga ini aku pakai sih. Yang aloe vera. Iya, aloe vera. Oke, aku pengen coba deh yang milk. Soalnya aku kulitnya kering Iya, banget, lucu jadi deh. kayaknya Wangi deh, Kak. mesti gitu. Jadi itu Oke. wangi jadi enak juga gitu kalau pakainya. Nah, ikan bikin bikin happy juga kan ya kalau wangi udah enak Iya, tuh ada me time Kak. banget jadinya Bener, rasanya. karena kalau misalnya cewek kan pasti suka wewangian gitu ya. Nah, itu tuh jadi apa? Jadi bikin mood juga. Yes, setuju banget, setuju banget. Oke, aku lanjutin ya. Ini udah hampir ke pertanyaan terakhir nih. Biar Hmm, mukanya bersih dari jerawat, pakainya pons yang mana? Oh, yang tadi itu ya, Mel, yang yang tadi kamu tadi, bilang yang acne itu ya, ya? Acne Solution. Acne Solution. Oke, selanjutnya, Kak, yang cocok buat kulit kering yang mana? Kulit kering yang kayaknya ini juga bisa kok. Aku juga soalnya kering kombinasi. Aku pakai ini. Aku Jadi pakai ini. meskipun dia efeknya detox, tapi dia tetap buat kulit kering pun masih nggak apa-apa ya? Iya, betul. Oke. Dan selanjutnya lagi, gimana caranya melembabkan kulit yang kering? Apalagi di bulan puasa seperti ini, kulit menjadi lebih dehidrasi. Terima kasih, Kak. Yang Ya. pasti banyakin sayur sama buah karena itu kan banyak mengandung air ya. Itu tuh penting banget menurut aku. Jadi pas kalian lagi buka jangan lupa makan buah, makan sayur. Hmm. Tiap makan tuh jangan Iya, aku makan asupan daging penting aku banget sih. lapar. Enggak, jangan jangan kayak gitu. Jadi pasti kalau untuk makanan terutama sayur sama buah. Jadi pas buka sama pas sahur itu harus. Oke. Iya, aku setuju banget. Karena biar gimana, apapun yang kita makan itu kelihatan banget nanti di kulit. Jadi kita PR-nya berkurang banget tuh sebenarnya. Kalau kita udah makan Iya, iya. sehat ya, Mel ya. Gitu. Nah, terus selanjutnya aku mau tanya nih, Siti Khoirunisa, Pons itu halal nggak, Kak? Serius nanya nih, katanya gitu. Halo? Hai, Kak. Ya, Kak. Hai, Kak. Oke, tadi sempat Insya keputus ya. Allah Ada yang halal. bertanya, insya Allah halal ya, teman-teman ya. Halo? Ya, Kak. Oke, insya Allah halal ya. Oke, aku lanjutkan. Oh, Terus tadi juga aku ternyata mau itu nambahin sudah. Kak, aku mau nambahin yang tadi kalau misalnya bulan puasa kan kulit tuh jadi kering. Jadi kalian itu bisa pakai ini apa moisturizer biar kulitnya juga ternutrisi. Iya, ya, pelembab juga penting banget Itu sebenarnya. Kita penting. juga Itu bersihin. kadang dulu Dan aku malas banget loh Kak, aku pakai moisturizer. Jadi padahal penting bener-bener banget ya buat iya, aging padahal penting skin. banget. Dia kulit aku kan agak kering, jadinya perlu banget moisturizer. Jadi aku mager banget itu sampai suatu hari emang bener jadi kering terus kelupas-kelupas gitu. Iya, Padahal ya nggak ada flaky gitu masalah. ya, Mel Nah, ya. jadi memang itu tuh perlu banget kita kalau misalnya tahu kulit kita lagi kering, kita harus pakai moisturizer. Dan di satu sisi kita kalau mau pakai moisturizer juga harus bersih ya, Mel, kulitnya ya. Betul, betul, betul. Itu bener Benar-benar banget. bersih Pokoknya banget. segala Kalau enggak sesuatu ntar harus jadi bersih. breakout. Iya, Oke, benar. selanjutnya nih pertanyaan terakhir nih ya. Pond's Pure White apakah cocok untuk kulit laki-laki dari Tamia Ahmad 926234 ya? Bisa juga sih karena kan ini pollution detox apalagi kita kan sering di luar gitu ya. Yang cewek sering naik ojek mungkin ya. Terus sering jalan Iya, ya. kaki juga, naik kendaraan umum, terus kena udara. Nah, cowok juga sering naik motor misalnya, sering jalan kaki naik transportasi umum juga ini juga cocok sih. Pure White Facial Foam bisa dipakai untuk semua jenis kulit dan cowok juga bisa pakai. Oke, jadi sebenarnya bisa untuk cewek dan cowok juga bisa ya, Mel ya? Oke, sip lah kalau gitu. Ini udah di pertanyaan terakhir ya. Mungkin kita bisa pilih ya, Mel ya. Pertanyaan terbaiknya dari yang 10 tadi ada siapa aja? Sorry, tadi ada 11 pertanyaan ya. Boleh kita pilih ya, Mel? Iya, boleh. Yang memenangkan giveaway-nya siapa aja nih? Mungkin dari Melody.
Dari kakak deh, dari kakak aja. Oke, dari aku aja ya. Aku aja Takut milih nih ya. nanti gimana sih gitu. Oh gitu ya. Apa Oke, kalau gitu dipilih gitu aku terima kan. mandatnya Kak email ya. Ya, biar nggak pada sebel ya kan. Oke, aku aja yang pilih ya. Yang pertama aku akan pilih dari @esmaudi_68. Wow. Yeay, Esmaudi 68 ya, yang pertanyaannya sering pakai masker. Karena pertanyaan penting banget ya, karena kita Iya kemana-mana benar. harus pakai masker. Sekarang harus pakai masker. Ya, dan yang kedua adalah oke, yang nomor 4, karena ini membuat kita jadi lebih tahu sebenarnya Ponco ada apa aja sih, karena itu penting juga buat aku jawabannya Iya, sebenarnya. iya. Ya, yaitu @iisd_stiani. Selamat, yang kedua. Yeay, selamat. Oke, kemudian yang sebentar ya. Oke, @moza_nabila. Kak, gimana ya cara melembabkan kulit yang kering, apalagi di bulan puasa seperti ini? Ini juga penting banget informasinya. Ya, terus nomor 9. Oke, itu tadi udah 3 ya, Mel ya? Iya, udah 3 tadi. 3, berarti 2 lagi nih. 2 lagi. Sebentar, nomor 9. Ya, itu udah. Oke, aku pilih 2 lagi ya. Bentar nih. Oke, yang mungkin yang Pons bisa buat laki-laki apa enggak? Ya, karena itu juga ternyata itu cukup jadi kita jadi tahu gitu informasinya kan. Pons ini cukup universal sebenarnya ya gitu ya. Cukup universal. Tapi kalau misalnya memang pengen yang lebih laki lagi, ada yang Ponsman-nya juga sebenarnya. Oke, tadi aku namanya lagi cari nih, tapi nggak apa, kita lanjutin aja sama satu lagi yang SS Farah. Apa tuh pertanyaannya, Kak? Cara menghilangkan beruntusan dan bekas jerawat. Oh iya, itu penting banget karena cewek itu salah satu kekhawatiran cewek ya, Kak ya. Yes, oke. Berarti udah 5 pertanyaan ya yang sudah kita umumkan sebagai pemenang giveaway hari ini. Terima kasih banyak teman-teman ya. Dan selamat aku juga semuanya. Sambil sekalian wrap up ya, Melody, thank you banget untuk Pons Indonesia, makasih banget udah ngajakin aku dan tentunya Kak Melody ya untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Ya, mungkin aku juga sambil wrap up, kesimpulannya dari hari ini apa sih? Yang pertama, ada banyak banget hal yang bisa disyukuri dari keadaan ini ya, Mel ya. Ada banyak banget, kalau kita mau melihat dari sisi dimana kita bersyukur, itu bisa banget sebenarnya. Dan yang kedua, kalau misalnya kita lagi merasa stres atau capek atau bete, usahakan untuk melimit informasi. Jadi pastikan informasi yang masuk ke kita itu positif, yang negatif-negatif nggak usah dilihat dulu gitu kan. Sosial media juga kita batasi kalau kita lagi capek gitu. Pastikan kita punya waktu untuk diri kita sendiri. Nah, waktu untuk diri sendiri ngapain? Tentunya kita menjaga diri kita merawat diri kita, contohnya dengan cuci muka, ya kan, kita punya ritual mempercantik diri, ya kan, kayak tadi Kamel tadi, kadang maskeran, dari mulai pakai micellar water, sampai cuci muka, sampai maskeran, sampai pakai pelembab gitu kan ya. Terus juga tentunya kita dengan berinteraksi dengan orang-orang di rumah kan kita juga happy ya Mel ya. Gitu. Dan juga selanjutnya tentunya kita jangan lupa ritual ibadah kita yang ditingkatkan karena ini adalah bulan Ramadan, supaya kita semua selain juga lebih mindful, lebih sehat, lebih cantik, kita juga semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Mel ya? Bener gak Mel? Ya, kesimpulannya? bener, aku bener-bener aku dengerin loh Kak, aku terkesima banget dan aku bisa ngobrol sama Kakak. Thank you banget. Terima kasih juga buat Pons Indonesia. Terima kasih buat kalian yang udah join dari tadi sampai sekarang. Makasih ya teman-teman. Selamat menyiapkan buka puasanya. Dan Mel, kita stay in touch ya Mel ya. Thank you banget. Iya, pasti Kak. Pasti aku telepon Kakak terus kayaknya nih. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Pons. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih.